Aduh, ampun. Itu lagunya ya, lagu yang aku nyanyiin. Nah, aku siapkan semua, lalu aku harus apa? Ataukah aku diam saja? Mana ya? Waduh, mana? Oh, ambil apa nih? Peyek sayang. Kenapa pas kita nyari-nyari? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana tadi itu gue ya? Kamu kita ketemu di rumah. Hei, gratis. Oh ya. Kita saling sapa nggak sayang? Saling sapa nggak kita? Mudah-mudahan saling sapa ya. Iya, kakak ramah banget. Hai gadis. Oh gadis yang lagi meeting itu ya? Yang meeting di luar ya? Kalau kami kan meetingnya di dalam, gadis meetingnya di luar ya sama teman-temannya ya. Apakah betul atau enggak? Kalau enggak lambaikan tangan. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam, waalaikumsalam ya Allah, waalaikumsalam Diana. Ya kak, aku pas meeting, oh iya, gadis, masya Allah. Salam ya, semoga meetingnya berhasil dengan apa yang dicita-citakan, yang diinikan sama meetingnya, yang dituju, cocok. Diskusi kita hari ini semua kita bahas. Namanya diskusi saya membaca. Mam, gimana Kak Niki? Niki, tanggal 28 sidang Wan Prestasi. Tanggal 28 sidang Wan Prestasi ya sayang. Diana, aku pagi ini tadi sarapan sayur biasa ya, sayur sop. Aku sarapan itu gigi boneng pagi sayang. Gigi boneng yang di YouTubers nggak sih? Sama nggak orangnya? Dengan yang di YouTubers sama nggak? Hai pagi gratis Odi. Gratis Odi, gadis Odi pagi sayang. Artinya kabar bagus, Mam. Makasih, sayang. Amin. Glowing sekali, Bunda Diana. Kan treatment di bening. Di bening klinik treatmentnya. Mam, kabar Lesti, Mam. Ya, Lesti ancamannya 10 tahun. Oke. Ya. Ini Lesti
ancaman 10 tahun. Yang mana Lesti dan Niki mempunyai musuh yang sama. Kalian paham ya? Kalian paham, gak usah dibahas. Niki dan Lesti mempunyai musuh yang sama, musuh yang tantrum. Gak usah dibahas. Nah, saya juga suka sama Lesti. Saya suka sama Lesti karena dulu Bilar dulu sebelum married sama Lesti jadi adik-adikan kita. Kan Bilar dulu suka di Kalibata, jadi adik-adikan kita. Bilar itu anaknya baik, anaknya sopan, anaknya santun. Bilar itu dulu ditaksir sama Sahrul, tapi Bilar nggak mau. Ya, ini saya jelaskan ya tentang Bilar ditaksir sama Sahrul, tapi Bilar nggak mau karena Bilar lelaki sejati. Ya, dulu jadi adik-adikan kita di sana. Aku, Bang Indra Tarigan. Memang aku tidak pernah tinggal di Kalibata City, tapi aku suka main di sana. Nah, Bilar tinggal di situ. Nah, yang naksir Bilar tuh banyak banget. Memang Bilar itu dari dulu aura artisnya Bilar tuh moncer banget. Moncer. Diuber-uber sama Sahrul, apapun dengan cara bagaimana Sahrul nguber dia, ala-ala manajemen, ala-ala ini, tapi Bilar nggak berkutik. Nah, Bilar mendapatkan Lesti menurut gue itu adalah sesuatu berkah, karena Bilar lelaki baik, ganteng, nggak macam-macam, nggak neko-neko, dan Lesti juga cewek yang berprestasi, yang oke banget, yang cantik juga, dan mereka adalah pasangan serasi. Nah, di situ aku suka sama Leslar. Aku suka sama Lesti Bilar. Aku suka. Dan tambah lagi lahir anak yang gede laki-laki. Tambah lagi sekarang ada yang cewek sepasang. Makin suka aku. Dan itu mereka adem ayem. Ya. Apa sih itu? Misalnya ada masalah apa gitu, ya itu masalah mereka ya. Masalah yang dulu. Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah. Gak ada rumah tangga yang gak ada masalah. Benar gak? Apa sih itu tadi? Saya. Jadi itu menurut aku, sejak itu aku suka sama Lesti. Nah, Lesti ini dia tidak pernah bermasalah sama siapapun, tidak pernah nyenggol orang, karena dia prestasi, karir berdua nih sama Bilar. Mereka autis dengan orang, nggak pernah nganggap siapapun. Nah, 2017 itu Lesti itu 2017 atau 2018 Lesti tuh nyanyi di acara waktu itu di Subang, nyanyi lagu ciptaan Om Yoni ini ya. Itu pun Lesti izin, ini lagu biasa dibawain oleh Mami Iis, dia ngomong begitu ya, izin. Dan lagu itu memang suaranya situ bagus banget, tanpa mixing, tanpa masuk studio rekaman. Itu langsung live langsung acara itu, tanpa mixing, tanpa studio rekaman, diambil oleh channel YouTubers. Diambil. Itu manggung ya. Diambil oleh channel YouTubers. Bukan Lesti yang mengcover. Tahu aku, kalau mengcover berarti Lesti membawakan lagu itu bukan di panggung, dia membawakan lagu itu dengan tujuan ini, habis itu di-upload sama dia di YouTubers dengan mendapatkan view. Dia yang mengupload. Ini dia nyanyi di panggung itu memang sama seperti kayak di cover, kayak suasana, suara vokalnya itu emang vokalnya Lesti kan bening banget ya, bening banget. Jadi waktu dia manggung itu jarang penyanyi manggung suaranya bisa stabil Lesti. Kecuali Agnes ya, Agnes sudah internasional ya. Ini kita bicara Lesti. Jarang penyanyi nyanyi suaranya stabil Lesti. Jadi kayak direkam, kayak di studio recording. Kayak di studio recording, tidak ada falesnya, tidak ada naik turunnya, lirik juga tidak ada salah. Jarang ada penyanyi panggung yang seperti Lesti, kestabilannya di panggung dengan vokalnya, dengan tone-nya, dengan warna suaranya yang khas. Lagu itu sudah lama dibawa Lesti kembali, dan lagu itu sampai viral di ini kan, sampai viral di TikTok kan, yang perasaanku berbagi untukmu
makan pagi, ku siapkan semua. Lalu aku harus apa? Kan viral ya di TikTok tahun sebelum waktu masa-masa COVID ya. Nah, karena Lesti yang bawain dan itu diambil-ambil sama channel-channel. Bukan Lesti yang mengcover lalu mengupload, diambil-ambil sama channel gitu loh. Nah, ini mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ada kesalahpahaman kayaknya. Karena aku sampai sekarang belum ketemu kalau Lesti sengaja mengcover lagu tersebut dan sengaja mengedarkan lagu tersebut. Aku belum ketemu. Kalau kalian ketemu coba kasih tahu aku. Kalau aku belum ketemu. Yang aku ketemu dari kemarin sampai sekarang adalah Lesti manggung 2017 di acara di Subang. Aku mendengar, aku aja waktu mendengar, ini kayaknya dia mengcover gitu ya. Tapi tidak ada video klip, tidak apa-apa. Ternyata aku cari lagi dengan suara yang sama, ternyata itu manggung. Nah, kalau manggung berarti untuk hiburan. Lesti menghibur. Kalau manggung itu kadang-kadang panitia yang minta rekom lagu ini dong. Kadang-kadang tuan rumah minta lagu ini dong. Lesti memenuhi permintaan dari panitia atau dari tuan rumah atau dari audiens yang hadir. Gitu. Aku pun tadi terkecoh, gue pikir oh bener dia mengcover, aku dengerin. Ternyata di tengah lagu terima kasih buat ini, terima kasih buat ini. Nah, itu adalah di acara show, bukan mengcover Mbak baju hijau. Nanti malu loh. Ntar malu loh. Gitu loh. Ntar malu. Karena itu bukan mengcover. Itu menghibur. Menghibur. Kami dulu penyanyi, saya dulu nyanyi apa aja kami di panggung. Permintaan panitia kami babat semua. Bayangkan kalau kami dulu harus bayar royalti waktu di panggung, gimana tuh? Bisa-bisa kami tidak mau nyanyi. Bisa-bisa habis uangnya. Dan seperti aku bilang, pencipta lagu kalau nggak mau dinyanyiin oleh siapapun, tulis lagu ini khusus buat saya. Saya yang menciptakan, saya yang bernyanyi. Nah, gitu aja tulis. Sampai kiamat lagu-lagunya nggak akan naik. Diana, kios aku di Kalibata City, Bun. Main dong, Bun. Aku insya Allah sayang. Kios apa, Diana? Pagi, Bun. Pagi, Tina. Kasih, Diana. Jadi, saya Tessa Mariska. Saya orangnya nggak suka kalau ada orang yang zolim ya. Saya akan jadi garda terdepan buat Lesti. Ingat ya. Karena sampai sekarang saya nggak melihat, tidak menemukan Lesti mengcover lagu itu. Apalagi sekelas Lesti ya. Sekelas Lesti tidak mungkin mengcover lagu tersebut untuk mengambil keuntungan, untuk meraup keuntungan sendiri. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Tuh. Tidak mungkin. Dia hanya menghibur. Bukan mengkomersilkan. Ya, menghibur bukan mengkomersilkan. Naon pansos sama Lesti wajar. Dia saat ini memang artis paling ngetop. Kenapa emang? Saya nggak marah kalian bilang pansos sama Lesti. Iya, mau apa? Kenapa emang? Lagian bilang aja kalau mau minjam uang. Apa lu ngadi-ngadi lu? Amin. Ngadi-ngadi lu Pan. Bilang aja mau pinjam uang. Aduh. Ketawa lu Pan, ngadi-ngadi lu Pan. Ketawa dia. Gue denger lu ngomong gue ketawa, bukan marah gue.
Malah dia ketawa, bilang aja pinjam uang. Makan apa sih Bun? Aku makan peyek udang rebon sama ini apa nih, kentang ini, tapi campurnya terasi. Apa udah ngadi-ngadi dia ngirim itu dia. Ngirim gorengan. Lahir kembali. Nikmir tanggal 28. Oke, bahas Nikmir Maisan. Oke. Nikmir tanggal 28 ini akan sidang di Pengadilan Selatan, Jakarta Selatan, ya. Jakarta Selatan di Ampera. Akan sidang tanggal 28 untuk kasus itu. Wan Prestasi. Makanya kemarin, kalian lihat kemarin berita. Ketar-ketir yang sebelah pergi menyambangin Polda dan berkirim surat kepada Kapolri supaya untuk diatensi dan menambah, diduga untuk menambah TSK. Aneh ya? Kan penyidik udah diserahkan ke penyidik ya, udah diserahkan ke polisi, ke Polela, laporan. Biarin aja Polela bekerja. Kenapa harus ini sih? Semoga aja bebas, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi jika tanggal 28 ini persidangan kan, betul Bunda Diana, persidangan Wan Prestasi, Nikmir yang melaporkan DRG. Jika menang sidang Wan Prestasi ini, itu bagus banget buat nanti jika P21 kasus Nikmir yang TSK sekarang, itu akan bagus buat pertimbangan Bapak Hakim yang terhormat. Bagus itu. Karena akan terbuka mata bahwa ini adalah perjanjian, ini adalah kerjasama, ini adalah endorse, ini adalah bukan pidana. Apalagi pidananya sudah berbulan-bulan. Nikmir di dalam tanpa ada kejelasan kapan mau sidang. Invest suara kok jadi Lesti yang diadili, minta jatah kali ya Dores itu. Kalau menurut aku sih penciptanya mungkin yang namanya udah umur 70 tahun lebih sayang. Aku rasa ini ada yang kompor ya. Ada yang kompor, dia nggak ngerti masalahnya. Ya, nggak ngerti masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Memang dengar ancamannya serem ya. 10 tahun. Amin, 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 amin. 10 tahun. Terus habis itu dendanya 4 miliar. Jadi tahun ini 4 miliar itu menjadi momok. Angka 4 miliar. Sama angka diancam di atas 9 tahun itu jadi momok. Dua artis besar. Niki diancam di atas 9 tahun. Bermasalah dengan 4 miliar. Lesti diduga yang dilaporkan diancam di atas 9 tahun dengan denda 4 miliar. Lagi melanda dua artis besar. Aku ngomong artis besar karena memang Lesti artis besar dan Nikmir memang sudah lama, memang betul. Ya. Kalau nggak senang ya sudah, silahkan, itu kan pendapat saya. Nikmir kalau bebas aku mau kasih makan anak yatim Bunda, amin ya Allah. Ya Diana, makasih. Invest. Bener Bun, kalau bicara berhenti makan. Karena pedes jadi enak bicaranya sayang. Makan pianya udah habis. Pianya kan dapatnya 3 kotak. 3. 2 udah habis, satu aku kasih teman waktu itu lagi meeting. 1,5 aku kasih teman. Setengah lagi aku makan. Nimir belum keluar ya Bun, belum sayang. Bun, gak mundur wir lagi. Oh ya, gimana kabar Kak Niki Bun, sudah jenguk kah? Niki sehat-sehat.
Yang pasti tanggal 28 kalian bisa lihat mungkin Niki datang di persidangan karena itu LP-nya. Mungkin Niki datang di persidangan tanggal 28 di Jakarta Selatan. Niki bersidang yang kasus Wan Prestasi. Kalau kalian kangen sama Niki boleh tuh datang. Tapi pasti nanti banyak yang nge-live-in. Ini Empi Cuem. Kayaknya Iis Dahlia yang iri deh Bun. Bun Malesti. Kenapa lagu gue sama Lesti dilaguin deh gitu. Dan gitu terkenal. Itu dari movie. Kalian sah-sah aja berpendapat ya. Namanya berpendapat ya. Kalian sah-sah aja. Pagi Bunda cantik makin cantik aja nih Bun. Makasih sayang. Kenapa gak jadi juri? Gue ngejuriin udah cukup di rumah gue. Gue ratu rumah tangga ya. Yang lu bilang jadi juri itu adalah yang si cipica-pica karena gak laku ya. Gak ada kewong. Gak ada yang mau. Jangan panas. Betul tuh kan Gaby bilang betul. Bun cerita awal berantem sama NM, tapi alhamdulillah sekarang udah baikan, udah sayang. Udah gak apa-apa. Kita lupakan aja masalah itu. 6 tahun gue berantem gak apa-apa, udahlah. Hahaha, Bunda bisa aja bahas pica-pica. Kan aku tahu dia pakai akun fake. Kata Empik lagi, Iis Dahlia kayaknya yang komporin. Itu aku baca loh. Teh Iis aku baca loh Teh. Teh Iis baik sama aku sayang. Teh aku baca loh. Hak-haknya mereka ya Teh. Namanya mereka menulis apapun. Itu kan pandangan mereka. Teteh juga paham ya. Itu pandangan dari pecinta-pecinta atau dari yang tapping di sini. Semoga menang Wan Prestasinya. Iya, kalau Wan Prestasinya menang, itu awal yang bagus, awal yang baik. Wan Prestasinya menang awal yang baik. Sehingga di persidangan nanti jika P21 atau bisa tidak P21 sama sekali. Karena ternyata mereka baru menyadarin bahwa itu adalah masalah bukan pidana. Tapi perdata. Itu bisa awal yang baik itu. Awal yang bagus. Mudah-mudahan ya, doain aja tanggal 28. Biasanya sidangnya nggak terlalu lama sih, mungkin 4-5 kali sidang itu biasanya. Atau bisa juga bisa di bawah putus. Kita harap itu dimenangkan oleh Nikmir ya. Mudah-mudahan ya. Udah Bu, dosa ngibain orang mulu. Ngomongin orang mulu. Gayung, aku ngomongin siapa? Kan di sini aku membaca, mereka bertanya. Kecuali kita ngomongin dia tuh jelek banget ya. Itu nggak boleh. Itu ngomongin orang. Lah ini kan itu berpendapat dan logikanya aku. Kan logikanya aku bilang, satu logikanya aku. Lesti tidak pernah mengcover. Aku mencari dari tadi malam sampai tadi, aku mencari yang Lesti cover. Nggak ada. Ya. Bunda apa kabar? Unak, baik sayang. Mudah-mudahan NM bebas, amin. Nah, ini gimana tanggapan soal Lesti yang udah dilaporkan? Farid, aku udah ngomong tadi. Nanti lihat tayangan ulangnya di Tubes Tessa Mariska Channel. Ya, yang pasti aku Leslar. Karena aku kenal sama Bilar, satu circle sama Bilar dulu waktu Bilar belum married ya. Adik-adikan aku dan Lesti adik junior aku. Kalau aku jadi garda terdepan buat mereka, why? Karena aku mencari mana ini yang di cover. Kan masalahnya cover. Dan aku bertanya, kenapa harus Lesti? Yang mengcover tuh banyak banget saya. Yang mengcover banyak banget. Jelas-jelas mencari keuntungan mereka. Kalau Lesti dia menghibur. Bukan mengcover cari keuntungan. Beda loh menghibur sama mencari
Nih, beda mencari cuan. Ya, aku bersaksi Lesti itu menghibur bukan mencari cuan. Oke, Gema. Selamat pagi, Gem. Nah benar Bun, yang cover lagu banyak banget. Iya banyak, kamu klik di YouTubers, kamu klik cover daun yang kering banyak, dari elektron, dari dangdut, dari pop, dari ini banyak. Dan itu mereka pakai video klip. Apa artinya? Nih biar kalian paham ya. Selamat pagi Gem. Kalian paham ya? Mengcover lagu dengan memakai video klip itu berarti berharap mendapat keuntungan, berharap mendapat viewers, karena membuat klip juga pakai duit. Jadi kalau lagu itu di cover dengan klip, ya dengan klip yang nyanyi ya, dengan klip terbarunya dia, itu baru mencari cuan, mencari keuntungan. Nah lagu tersebut banyak banget di cover dengan membuat klip, dengan adanya klip. Tapi Lesti tidak pernah mengcover yang saya cari. Kalau ada kalian tolong kirim ke saya. Kalau saya mencari tidak ada, siapa tahu saya salah. Kirim ke saya kalau ada. Kalau ada Lesti yang mengcover dengan video klipnya lagu tersebut. Bukan panggung loh ya, bukan panggung. Kalau panggung itu hiburan. Kalau di TV hiburan. Dia spesial merekam di studio suaranya dan spesial membuat klip lagu itu. Nah itu baru. Lesti dan Agnes Mo jadi sasaran empuk. Betul. Betul. Lesti dan Agnes Mo, karena apa? Kita tahu sendiri. Lesti dan Agnes Mo kelasnya udah gak kaleng-kaleng. Kalau udah pica-pica uyut, kaleng-kaleng. Bunda kasih tip biar awet muda kayak Bunda. Dicuekin aja sayang yang sirik sama kamu ya. Apalagi buzzer, apalagi yang pembenci kamu, cuekin aja. Jangan sempat kamu down hanya karena pembenci. Ya. Inilah keluarga bahagia Lesti sama Bilar ini. Mungkin ini ujian. Ya, namanya kita hidup di dunia ujian. Tidak ada orang yang mulus-mulus aja. Selama ini kan Lesti sama Bilar ujian udah lewat lah, mulus ya. Tambah lagi kebahagiaan. Anak sudah sepasang. Pasangan muda. Enggak kaleng-kaleng. Bilar nggak kaleng-kaleng, Lesti nggak kaleng-kaleng, bukan gadun. Pasangan muda, tapi tajir melintir. Bahagianya punya anak sepasang. Coba, komplit banget kan bahagia itu? Komplit kan? Jadi jika ada yang coba-coba mengganggu, itu namanya perjalanan hidup. Gak apa-apa, anggap aja perjalanan hidup itu kita naik mobil aja, kadang-kadang ada ban kempes, kadang-kadang ada halangan, lampu merah. Gak ada yang mulus-mulus aja sayang ya. Jadi anggap aja itu kerikil-kerikil tajam. Nah baju hijau kerikil-kerikil tajam lu. Ya. Bilang sama pemeras NM suruh kembalikan DP motor. DP motor apa? Nggak ngerti aku. Ya Bun, betul banget. Lesti is the best. Yes, best banget. Best. Hampir sempurna. Emang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, Allah SWT. Tapi pasangan Lesti sama Bilar hampir sempurna. Ya, pasangan muda, pasangan bertalenta, artis Panci, selamat pagi. Pasangan muda, pasangan bertalenta, kebahagiaannya cukup. Oh, Masya Allah, anaknya soleh. Lihat Lesti, pernah nggak dia nggak mengakui orang tuanya? Meskipun orang tua dari kampung. Ada nggak? Yang ada orang tuanya malah diviralin. Tidak pernah malu mengakui orang tuanya. Beda kan sama Andur? Nggak ada si Andur. Siapa sih si Andur tahu? Adis Panci, makasih ya. Mega dangdut, diva dangdut, mungkin kedepannya jadi ratu dangdut. Penerus Elvi Sukaesih. Saat ini dia ratu dangdut generasi muda. Ya. Kalau buat aku, Lesti ratu dangdut generasi muda.
Semoga cepat bebas NM, amin. Makasih sayang. Alhamdulillah, insya Allah ya sayang, mudah-mudahan ya. Masuklah tuh anak durhaka, ya Allah. Meli bener, Lesti juga nggak pernah hina fisik orang lain, betul. Nggak pernah nimbrung, betul. Dan berprestasi, bener. Meliana tumben lu sama gue sebersuara, satu suara. Biasanya Meliana agak kurang suaranya. Bunda makan apa kayaknya enak? Udah tadi nggak berhenti mulut gue, Panci. Habis Panci. Bun, perusahaan apa yang digugat Wan Prestasi sama Niki? Diduga RG. Diduga RG punya. Kalau Bunda bela yang bener, saya satu suara sama Bunda. Ya Meli. Ntar lu dibisukan Meli. Sama admin, gue gak mau baca. Raja Dangdut itu Rhoma Irama, betul. Ratu Dangdut itu Elvi Sukaesih, betul. Dan anaknya Lesti Kejora ya Bud, ya. Raja Dangdut Rhoma Irama, Elvi Sukaesih Ratu Dangdut, yang senior ya. Kalau buat aku, Lesti Kejora Ratu Dangdut Junior. Ratu Dangdut Junior ya. Dia tidak menyaingin Ratu Dangdut. Tapi dialah Ratu Dangdut Junior itu, Lesti Kejora. Udah tambah umur, tambah cantik. Makasih sayang. RG Rocky Gerung, iya. Betul. Terserah lu aja. Bun, kira-kira Niki bebas nggak? Kasihan anak-anaknya. Kalau bebas, pasti bebas. Tapi apakah bebas demi hukum? Kalau tidak P21, apakah bebas memenangin persidangan dari hakim? Kita tunggu bebasnya apa sayang. Tapi kalau bebas, pasti bebas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. 2 penyanyi dangdut terbaik menurutku sekarang itu Eri Susan dan Lesti, ya. Eri Susan itu seangkatan aku, ya, ada di zaman aku, senior. Kalau Lesti junior sayang, junior. Nggak ada untuk persiapan ke rumah sakit Bun. Jadi dari mana cari uangnya Bun? Abah. Tapi kurasa, ini feeling aku ya, kurasa mungkin Om Yede itu mungkin namanya pencipta lagu tuh biasanya tuh seninya tinggi loh. Aku rasa Om Yede itu nggak bermaksud, aku nggak ngerti. Ini mungkin yang baju hijau nih, baju hijau yang ngetot banget. Kayaknya baju hijau mau jadi penyanyi deh, saingan sama Lesti atau mau ini, karena kita nggak tahu. Tapi mungkin juga Om Yede, kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti, nanti kita lihat. Tapi kan ini kalau ini lanjut persidangan kan ini makan waktu buat Lesti. Kasihan dia mana ngurusin anak, dia mana ngurusin karirnya, secara harus bolak-balik, dipanggil-panggil, kasihan sebenarnya ini loh. Menurut gue mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan viralnya kisah si baju hijau melaporkan Lesti, mudah-mudahan baju hijau menyadarin bahwa dia salah, daripada nanti baju hijau dituntut balik, daripada nanti baju hijau malah malu satu negeri Konoha, mending baju hijau kayaknya cabut deh laporannya, ya. Baju hijau cabut deh laporannya. Nanti malu, karena aku nggak ketemu, nggak tahu deh kalau baju hijau ketemu. Lesti yang cover ya, Lesti yang ngerekam di recording, dan Lesti yang membuat video khusus buat lagu itu. Aku nggak ketemu, gitu loh. Baju hijau nggak punya uang, lu nggak adil user. Ini tuh gara-gara Agnesmo kalah sidang dan mesti bayar royalti 1,5 M, jadi semua ikut-ikutan. Meli. Kalau kayak gitu, say, disamaratain dong. Kalau memang kayak gitu, disamaratain. Jangan kena artis-artis besar aja. Sama rata, kan hukum sama rata.
nggak ada tingkang sebelah. Kalau memang ada royalti itu penciptanya merasa nggak diinin, semua penyanyi yang mengcover itu. Jangan cuman Agnes Mo, Lesti, semua yang mengcover itu dibawa semua biar adil. Karena hukum kan keadilan. Ya biar adil semua dong. Jangan dipilih-pilih. Spill skincare-nya Bun. Sweetie orang lagi ini. Aku treatment di klinik, di bening klinik sayang. Ya. Baju hijau mau ngemis uang ke Lesti ya. Poli, coem. Baju hijau lagi marah sayang. Baju hijau ada dendam ke Sumat. Mungkin dulu mau sama Bilar. Ngadi lu, Bilar itu punya kelas kalau suka sama orang. Kalau tidak ada sesuatu, Bilar gak akan mau. Bilar itu punya kelas dan gue saksinya si Sahrul ngejar-ngejar Bilar dan Bilar gak mau. Mitsubishi gak ada. Sofa, aku kangen Mbak Tessa nyanyi. Makasih Sofa. Kak Niki gimana Mami Tessa? Tadi udah kita omongin, Jason baru nyampe. Nanti Jason lihat ya di tayangan ulangnya. 1 jam aku setel off, akan langsung tayang di channel Tessa Mariska di YouTubers. Lihat ya sayang ya. Situ ya. Sofa baru Jason baru masuk ya sayang. Saya suka nyanyi itu di WC. Ngadi-ngadi lu nanti disomasi lu. Nyanyiin di WC, lu ngadi-ngadi lu pahan. Baju hijau itu siapa? Sweetie, baju hijau itu apa ya? Siapa sih? Coba ada yang bantu jawab, baju hijau itu siapa saya? Kalau menurut aku sih nggak penting baju hijau. Tapi menjadi penting di saat ancamannya 10 tahun. Lesti juga harus ini dek. Ya, Lesti juga harus pinter, harus paham. Karena ini sudah di LP-in dek. Jadi Lesti diskusi sama Bilar, diskusi sama lawyer kamu sayang. Kita tahu kamu nggak salah. Tapi kamu juga harus hati-hati sayang, karena ini sudah di LP-in. Makan waktu, makan tenaga, makan segalanya. Karena bolak-balik akan dipanggil. Jadi Lesti, kasihan juga sih, baru lahiran lagi, anak juga baru kecil. Duh, gimana sih lu baju hijau? Ngadi-ngadi lu LP-in orang lu, ngadi-ngadi lu. Walaupun gue tahu itu mental, tapi kan itu memakan tenaga. Kasian lu. Lesti anaknya baru kecil, baru lahiran, anaknya masih baby. Kalau gue ketemu baju hijau itu, Mbak Tessa mukanya kenyal banget, kulitnya sehat, awet muda, nggak tua-tua Mbak Tessa. Makasih Koko Leo, thank you Koko Leo. Aku emang sukanya dirawat Koko. Aku semuanya dirawat, nggak mau OP, tapi aku lebih ngutamain merawat gitu. Jadi misalnya kulit kenyal, kulit ini itu bisa dirawat Koko. Karena aku tidak pernah mau OP gitu. Gitu Koko Leo. Tapi rumor-rumornya diduga Sahrul udah nyicip punya RB. Bener nggak? Enggak. Meli enggak. Dia emang tergokil-gokil sama Bilar. Itu di tahun 2006-an, 2007-an, 2008-an. 2005, 6, 7, 8. Dia tergokil-gokil sama Bilar, iya. Tapi Bilar tidak pernah untuk
nanggepin sehingga dia bikin segala macam. Tapi kalau misalnya dibikin manajemen, dibikin biasalah saya ala-ala ya kan, ala-ala membikin perangkap biar kucing masuk ya kan, dia pikir segampang itu. Tapi Bilar enggak sama dia. Karena Bilar itu ya laki banget. Tapi memang orangnya lembut. Dikirain lembut, enggak bisa. Enggak ada dia sama Bilar, Mel. Enggak ada. Tapi dulu kan Mbak Tessa berteman sama Sarul, makanya gue tahu karena gue berteman. Kan gue bilang gue satu circle, Sarul, Bilar, satu circle. Oke, gue tahu. Gue bersaksi enggak. Kalau ngaku-ngaku itu serah dia ngaku-ngaku. Enggak. Ya biasa ya saya. Namanya Gilda, ngaku-ngaku dicintai sama Bilar. Cuy. Terus saingannya Lesti gitu, Sarul. Ih. Ngadi-ngadi. Nggak tahu kacamata ajaib gue kemana ya. Babunya udah ditukar, nggak keluar. Tahu, Meli tahu dari dulu. Apalagi dulu waktu belum apa tuh hormonnya tiap hari disuntak-suntik diminum, lebih laki banget. Tahu lah, dulu kan masih laki banget. Sekarang kan karena suntak-suntik itu kan. Mulai sekarang saya nggak mau nyanyi lagi. Takutnya saya nyanyikan melejit dan terkenal. Nah itu Sokor Ayam kayak gitu. Itu sama dengan seperti membun-bun kreativitas artis penyanyi. Artis penyanyi dengan adanya begini, nanti artis penyanyi takut untuk menghibur. Takut untuk menghibur kalian. Karena dia baru mangap, udah dikenain. Ancamannya nggak kaleng-kaleng. Baru udah dikenain. Ancaman nggak kaleng-kaleng. Kalau viral, kalau terkenal. Tapi kalau nggak viral, lu mau jengkang-jengking, lu nyanyiin juga kayak nenek pica-pica. Nenek Uyut pica-pica, dia mau jengkang-jengking, dia nyanyiin kagak viral-viral, kagak ada yang nuntut. Karena kagak viral-viral. Jadi takut, itu berarti menghambat kreativitas kan. Benar nggak? Kasian gitu. Saya udah jam 10. Diskusi kita udahan dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Buat kalian semua, I love you. Saya mau ada giat hari ini. Ntar kita sambung lagi. Oh iya, jangan lupa. Siang ini jika Bang Anton Tarot oke, kita akan buka tarot di YouTube channel ya, Tessa Mariska channel. Selamat siang sayang, selamat pagi. I love